Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 184. Pria kecil itu berdiri dan berlari. Namun, selama dia berada di dalam Heaven Mending Pavilion, kemana dia bisa kabur? Xia Youyu adalah bos bawah tanah regional di sini, dan pada akhirnya dia masih menangkapnya. Kakak senior, aku salah. Kalian semua sebenarnya sangat cantik, dan tidak gemuk sama sekali. Bentuk seperti batu giok Anda panjang dan ramping. Ampuni aku. Sementara dia mengatakan ini, dia menatap kedua kaki itu. Mereka memang sangat ramping dan menyihir. Mereka samar-samar terlihat melalui gaun mereka seperti suede jade. Kemudian, dia melihat lingkar pinggang kecil yang memang sangat penuh dan tidak bisa digenggam. Mereka lembut dan putih bersih seperti ular air yang lembut. Permintaan maaf semacam ini tidak memiliki ketulusan. Pada akhirnya, kedua, gemuk, itu masih memukul dan memukulinya. Kemudian, mereka memaksanya untuk bertukar dan membandingkan catatan dengan orang-orang dari Akademi Zulu. Di sisi lain, Huo Ling-er juga ingin memukulnya dengan sangat buruk. Dia belum terlalu tua, tetapi dia sebenarnya dicap sebagai orang yang gendut. Ini hampir membuatnya hancur dan tiba-tiba pergi. Manfaat apa yang aku dapatkan dari bertarung denganmu? Jika saya menang, maukah kalian meneruskan teknik peng Anda kepada saya? Si kecil bertanya. Dia bersikap realistis, karena pertempuran yang dia lakukan dengan harimau putih dan keturunan lainnya dan di dalam 100 pegunungan yang menghancurkan masih memiliki beberapa efek sisa pada dirinya. Dong! Xia Youyu memukulnya dan berkata, berhenti mengatakan hal-hal acak. Ini disebut bertukar petunjuk, mengerti? Apa gunanya itu? Jika saya mengalahkan mereka, tidak ada yang bisa dimakan, dan juga tidak ada manfaatnya. Si kecil tidak bisa meningkatkan kegembiraannya dan kekurangan energi. Apakah kamu yakin bisa mengalahkan kami? Di seberangnya, seorang gadis penuh senyum. Namun, di antara penampilannya ada niat membunuh. Saya sangat percaya diri, si kecil menjawab sesuka hati. Dia merasa ini wajar dan diharapkan. Lalu dia menambahkan, jika saya menang, apakah akan ada teknik berharga untuk saya? Untuk Akademi Zulu, selain Tuoba Cuan yang tidak bergerak, semua orang juga maju ke depan. Bocah iblis ini terlalu penuh kebencian. Mereka benar-benar ingin datang dan memukulnya bersama. Karena kita membandingkan catatan, kita secara alami harus melakukan pertukaran. Anda semua mahir dalam teknik peng. Kita bisa menyelidiki apa yang telah dipelajari satu sama lain nanti. Untuk Xia Youyu, tidak peduli seberapa besar dia ingin memukulnya, dia masih sedikit memihak, lagi pula, mereka semua adalah murid dari Pavilion Mending Surga. Kemudian, dia melihat Dewa Perang Wanita untuk melihat pendapatnya tentang masalah ini. Jangan menangis jika kamu kalah. Dewa Perang Wanita mengangguk setuju dengan sedikit senyum di wajahnya. Anak yang belum dewasa, ayo pergi! Wanita di seberang menyerbu dengan kecepatan yang sangat cepat saat sisik emas muncul di sekujur tubuhnya. Meskipun ini adalah salah satu teknik peng, tampaknya sedikit berbeda. Peng yang menumbuhkan sisik. Si kecil memperhatikan dengan seksama. Gadis ini sangat kuat. Dia berusia 16 hingga 17 tahun dan merupakan salah satu jenius yang luar biasa terkenal di Akademi Zulu. Teknik pengnya hampir mencapai kesempurnaan. Pada saat ini, dia praktis telah berubah menjadi pengas berbentuk manusia yang bersinar dalam cahaya keemasan. Dia membuka mulutnya dan mendesis pelan. Sisik emas yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi ujung pisau yang tajam saat mereka melesat melintasi udara dengan tujuan menembus musuh. Scarlet Fangs,
memang sedikit berbeda. Si kecil senang karena ini adalah referensi yang bagus. Dia menabrak ke depan dengan tinjunya. Tinjunya meringkuk dengan simbol tulang, dan dengan kekuatan penuhnya terbenam di dalam, itu penuh dengan energi yang kuat karena langsung meletus dengan cahaya yang menyilaukan. Itu bertabrakan dengan sisik emas yang padat. Dengan suara bo, suara gelembung lembut bergema di udara, dan semua sisik emas hancur dalam ledakan saat mereka berubah menjadi pancuran cahaya tanpa akhir. Sulit bagi mereka untuk menahan kekuatan tinju si kecil. Semua orang menghirup udara dingin, terutama orang-orang dari Akademi Hulu. Selain Tuo Bacuan, ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya bergerak. Memblokir teknik berharga dengan tangan kosong, seberapa keras dan berani itu? Adik laki-laki, apakah kamu dikalahkan olehnya seperti ini? Seseorang bertanya. Seluruh wajah Tuo Bacuan memerah. Itu memang seperti itu. Lawannya bahkan tidak menggunakan teknik berharga apapun saat dia memukul jenius luar biasa yang terbang ke udara, membuatnya bahkan tidak dapat menunjukkan wajahnya. Setelah suara Weng panjang dipancarkan, medan perang memiliki beberapa perubahan baru. Gadis itu merentangkan tangannya, dan sepasang sayap besar muncul di belakang punggungnya. Kemudian dia dengan marah menyebar, menciptakan angin kencang yang membuat pasir dan puing-puing beterbangan. Angin astral Peng ilahi! Banyak orang terkejut ketika pusaran air emas muncul. Itu maju dengan kecepatan sangat tinggi, memotong semua yang ada di jalurnya. Batu-batu besar, pohon-pohon tua, dan banyak hal lainnya dengan cepat berubah menjadi bubuk halus. Si kecil kagum, lalu dia dengan gembira berkata, ini dapat dikombinasikan dengan teknik riak giok emas, dan kemudian berubah menjadi teknik berharga Kun Peng saya. Dia mengubah posisi, dan kemudian membuka mulutnya untuk menyemburkan sepetak simbol emas, menyerang pusaran air itu. Dengan panjang hong yang terdengar seperti dua badai yang saling bertemu, semua ruang antara langit dan bumi akan dipelintir menjadi berkeping-keping. Tanah retak saat batu-batu besar dan debu membumbung ke langit. Sejumlah besar kekuatan ditampilkan di sini. Pria kecil itu terlalu kuat. Dia menyemburkan seteguk energi ilahi, dan mereka berubah menjadi simbol yang mengandung jumlah kekuatan ini. Ini mengubah ekspresi semua orang dari Akademi Hulu. Dengan suara Ci, pria kecil itu terbang di udara saat dia melemparkan dirinya ke arah gadis itu untuk menangkapnya. Namun, yang mengejutkannya adalah dia benar-benar tidak melakukan apa-apa. Hanya ada siluet rusak di mana dia awalnya berdiri, tanpa tanda-tanda tubuh yang sebenarnya. Pada saat ini, bulu-bulu emas menari-nari tertiup angin dari segala arah, dan bahkan ada sisik tajam yang tersembunyi di antara mereka. Seperti tetesan hujan, mereka mendarat dan membingungkan seluruh area. Tubuh gadis itu berubah menjadi lebih dari 10 klon saat dia bersembunyi di antara bulu-bulu bersisik yang menyerangnya bersama-sama. Anehnya, tidak dapat dibedakan mana yang merupakan tubuh asli. Teknik Peng fantasi. Semua orang dari Akademi Hulu mengungkapkan kegembiraan mereka. Anak itu terlalu buas dan tidak bisa menandingi kekuatannya. Satu-satunya cara untuk menang adalah dengan membuatnya bingung dengan teknik Divine. Pria kecil ini menunjukkan ekspresi aneh. Ini benar-benar kejadian yang aneh. Lawannya benar-benar bisa membagi dirinya menjadi banyak gambar, membuat orang kesulitan melacak tubuh aslinya. Ini sulit untuk dihadapi. Dia dengan cepat menyerang dan menyerang ke depan. Dia kemudian menghancurkan 7 atau 8 gambar berturut-turut hanya untuk menemukan pada akhirnya bahwa tidak satu pun dari mereka adalah tubuh asli. Bocah iblis, apakah kamu masih ingin menekan kami? Ini belum cukup. Gadis itu dengan ringan memarahi saat bulu emas berkibar tertiup angin dari segala arah. Klonnya ada di mana-mana, dan mereka semua menyerangnya bersama-sama.
Sisik emas padat yang mampu menembus semua jenis batu dan pohon tua melesat ke arah lawan mereka. Si kecil mencoba menghindar, tapi dia terjebak. Musuhnya ada di mana-mana, jadi dia tidak tahu harus menyerang yang mana. Di antara suara kengkiang, dia menghancurkan sisik emas. Kemudian, seluruh tubuhnya bersinar untuk akhirnya mengaktifkan tekniknya yang berharga. Sepasang sayap muncul, dan mereka menyebar dengan suara panjang hong. Tempat ini segera menjadi kacau ketika awan emas yang memenuhi langit hancur berkeping-keping. Semua orang terkejut dengan tampilan kekuatan yang kuat ini. Setelah itu, pusaran air emas muncul dari tubuh si kecil. Ini sangat aneh, seolah-olah itu menutupinya dengan lapisan baju besi untuk melindunginya sepenuhnya. Dari segala arah, bulu-bulu emas berkibar tertiup angin. Ada klon yang tak terhitung jumlahnya di udara saat gadis itu meluncurkan serangannya lagi untuk menimbulkan beberapa kerusakan serius pada pemuda yang kuat itu. Namun, si kecil tidak takut kali ini. Pusaran air emas yang berputar di atas tubuhnya benar-benar menelan simbol-simbol itu dan esensi dari teknik untuk menjadikannya miliknya. Teknik berharga macam apa ini? Semua orang benar-benar tercengang. Teknik riak giok emas. Xia Youyu kagum, lalu dia mengerutkan kening lagi. Teknik perlindungan itu tidak seperti ini karena hanya mampu bertahan. Namun, sekarang dia melihat bahwa teknik ini mampu memperbaiki kekuatan simbol dari lawan untuk menjadikannya miliknya. Ini sepertinya di luar batas teknik Peng bersayap emas. Ini hampir tampak seperti teknik dari legenda. Kun Peng mampu melebarkan sayapnya dan memurnikan langit dan bumi. Dewa perang wanita bergumam karena dia juga tidak yakin. Pusaran air emas berputar di sekujur tubuhnya. Tidak hanya bertahan melawan teknik berharga lawannya, dia juga bisa mengetahui arah serangan mana yang paling intens selama proses pemurnian. Ini karena saat pusaran air emas menelan segalanya, indranya sangat tajam. Hanya karena fakta inilah dia bisa menangkap tubuh asli gadis itu. Sudut mulutnya menahan sedikit senyuman, dan dia melebarkan sayap Kun Peng. Angin astral yang kuat menyapu dan menghancurkan segalanya saat dia berlari melewati semua itu seperti sambaran petir. Dia memiliki kekuatan yang menakutkan, dan kecepatan yang sangat cepat hingga mengejutkan semua orang. Dengan suara Peng, dia menangkap gadis itu dan mengangkatnya dengan satu tangan. Setelah ditekan oleh simbol emas yang kuat itu, dia bahkan tidak bisa bergerak sedikit pun. Dikalahkan seperti itu. Semua orang menghela nafas. Mereka tahu bahwa bocah iblis itu kuat, tetapi mereka tidak berpikir dia menakutkan sampai tingkat ini. Serahkan teknik berharga Peng Anda kepada saya. Si kecil haus akan hal itu. HMPH. Gadis itu dengan dingin mengerang sebelum memutar kepalanya. Kamu harus melakukan apa yang kamu janjikan. Si kecil sedikit khawatir. Dia sangat menginginkan ini karena dia menginginkan teknik Peng ilahi dari Akademi Zulu. Itu bisa memungkinkan dia untuk maju selangkah lagi menuju kesempurnaan teknik berharga Kun Peng miliknya sendiri. Jangan khawatir, kami akan melakukan seperti yang kami janjikan. Meskipun kami mengumpulkan kemampuan ilahi Peng di Akademi Zulu kami, itu bukan teknik ilahi rahasia kami. Itu bisa ditukar. Dewa perang wanita tersenyum karena dia tahu bahwa Heaven Mending Pavilion juga memiliki teknik berharga semacam ini, kecuali ada beberapa perbedaan. Bahkan jika mereka membiarkannya memahaminya, tidak mungkin baginya untuk mengembangkan teknik yang lebih hebat dengannya. Tentu saja, dia tidak menyadari bahwa si kecil benar-benar dapat memahami fitur terbaik mereka karena tujuannya adalah untuk menciptakan kembali teknik berharga Kun Peng. Karena itu, ini sangat berharga baginya. Setelah pembicaraan rahasia ini bergema dan mendarat di telinganya, mata si kecil segera menjadi cerah. Ini adalah hadiah besar. Apakah ada orang lain yang ingin melawanku?
Dia sangat haus. Pada akhirnya, 4 pemuda datang bersama. Mereka semua bermandikan kemegahan ilahi yang menyala-nyala seperti iblis yang keluar dari magma. Mereka semua sangat kuat dan berusia sekitar 17 hingga 18 tahun. Mereka semua adalah talenta elit yang dibina dengan semua perhatian Akademi Zhulu. Kami tahu kamu sangat kuat. Kami berempat akan membawamu bersama. Apakah Anda siap dengan tantangan itu? Mereka memiliki postur yang rendah hati karena bocah iblis ini terlalu buas. Desas-desus tentang dia yang berani mengejar Jujian dan naga tanpa tanduk yang berdarah murni adalah benar, bahkan memikirkannya saja sudah menakutkan. Tidak masalah, jika aku kalah, aku akan mengajarimu teknikku yang berharga. Si kecil dengan senang hati menjawab. Ini adalah 4 pemuda paling kuat dari Akademi Zhulu, kata Dewa Perang Wanita. Meskipun dia tidak percaya mereka bisa menang, dia merasa akan ada pertempuran yang cukup seru. Karena itu adalah pertukaran, dan dengan jelas dinyatakan bahwa teknik berharga Peng yang agung akan digunakan, awan ilahi secara alami melonjak dan seluruh langit berkibar dengan bulu emas ilahi. Keempat ahli bertindak bersama saat mereka mengaktifkan artefak berharga mereka. Mereka masing-masing menggunakan tulang emas yang rusak yang cocok dengan mereka saat mereka menyerang ke depan. Salah satu dari mereka mengubah lengan mereka menjadi cakar Peng yang sangat tajam. Cahaya keemasan menyala dengan indah, dan dengan suara panjang hong, cahaya itu mencapai ke depan. Si kecil terkejut karena setelah menghindarinya, sebuah batu besar di sampingnya seberat 100.000 jin langsung hancur berkeping-keping. Sangat kuat. Semua orang terkejut. Setelah orang lain menggabungkan tubuhnya dengan tulang yang berharga, dan suara Weng terdengar saat seberkas kilat emas melesat di udara. Lengannya berubah menjadi sayap dewa yang menyapu seperti pisau surgawi, menciptakan suara kengkiang yang memekakkan telinga. Semua simbol yang diaktifkan si kecil telah hancur berkeping-keping oleh sayap dewa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggunakan teknik berharganya lagi. Orang ketiga bergerak. Setelah bergabung dengan tulangnya yang berharga, pedang suci yang sangat tajam yang tampaknya mampu memotong apapun di jalurnya muncul. Energi pedang emas tanpa batas menenggelamkan seluruh area ini seperti laut. Artefak berharga yang sangat kuat. Orang keempat memegang tulangnya yang rusak dan menyatu dengannya. Bulu Peng muncul, dan kemudian berubah menjadi bulu emas yang tak terhitung jumlahnya yang melesat seperti panah ilahi. Yang keempat bertengkar hebat dengan si kecil. Mereka berempat berkumpul bersama, dan tampak seperti reinkarnasi dari Peng. Dengan 4 tulang kerusakan mereka menciptakan formasi pembunuhan yang sangat menakutkan. Akademi Zhulu telah bersiap, dan benar-benar membawa formasi untuk menghadapi bocah iblis itu, kata Xia Youyu. 4 tulang berharga hanya dibawa demi berlatih formasi. Tidak ada yang mengira dia juga mengembangkan teknik berharga Peng, dan sangat kuat sejauh ini. Dewa Perang Wanita menjelaskan. Ini adalah tulang dari keturunan yang sangat kuat. Itu benar-benar menakutkan. Simbol padat dikemas berdekatan untuk menghalangi teknik si kecil. Oleh karena itu, pertempuran ini sangat intens, dan dia tidak dapat mematahkan dan mencabutnya seperti akar tua dari tanah. Pertempuran ini melibatkan penekanan paksa 4 individu yang kuat. Weng. Angin dan guntur terdengar, dan sayap ilahi muncul di belakang lelaki kecil itu. Dengan goyangan yang dahsyat, sepertinya langit dan bumi akan runtuh. Dia ditekan untuk menggunakan teknik berharganya yang paling kuat, dan kejutan itu membuat salah satu dari orang-orang itu terbang. Semua orang terkejut. Bagaimana teknik berharga Pengnya bisa sekuat ini namun ganas? Itu hanya tak tertandingi. Bahkan formasi tidak bisa menahannya. Membunuh! Orang keempat berteriak keras. 4 potong tulang berharga melepaskan kekuatan rahasia mereka. Simbol padat yang meningkatkan kekuatan memenuhi udara.
Mereka beresonansi dengan yang lain, menyatukan teknik berharga mereka. Pria kecil itu tak kenal takut. Sayap Kunpeng di belakangnya bergetar, dan cahaya keemasan ilahi membelah bumi di sekitarnya. Dia tampak seperti dewa yang dihormati saat dia mandi di lautan dewa emas dan menyapu setiap arah. Dengan suara hong, dia berhasil membuat 4 orang di sekitarnya memuntahkan darah segar dan terbang lurus di udara. Ekspresi mereka semua berubah. Ini hanyalah musuh yang tidak bisa mereka kalahkan. Tubuh si kecil ditutupi dengan teknik riak giok emas, dan dia dengan cepat menyerap simbol mereka untuk memperbaiki esensinya untuk melengkapi miliknya. Dengan demikian, dia tampak lebih kuat sekarang. Dewa perempuan itu tergerak secara emosional. Dia akhirnya menyadari bahwa meskipun si kecil menggunakan teknik Peng, ada lautan luas tak berujung di belakangnya, seolah-olah seekor ikan membumbung ke langit. Kunpeng! Pada saat ini, dia akhirnya yakin. Hatinya tidak bisa membantu tetapi gemetar. Anak ini benar-benar melangkah ke jalan ini, dan meskipun jauh dari sempurna, itu sudah sekuat ini. Jika dia benar-benar dapat sepenuhnya menciptakan kembali teknik berharga Kunpeng, seberapa kuatkah itu? Pada akhirnya, 4 pemuda Akademi Hulu menderita kekalahan besar. Mereka bukan lawannya. Si kecil sangat bersemangat karena dia memperoleh teknik berharga spesies Peng dari Akademi Hulu. Dia segera duduk bersila ke tanah untuk memulai pemahamannya, dan tubuhnya mulai bersinar. Semua orang diaduk. Di belakangnya, telur emas ilahi surut dan mengalir. Seekor burung ilahi samar-samar muncul di depan mata semua orang, dan teriakannya membuat jiwa semua orang ketakutan. Sangat bagus. Jika saya benar-benar memahami teknik berharga Akademi Hulu sebelum kembali memahami tulang Kunpeng itu, saya akan mendapatkan teknik ilahi yang mengejutkan dunia. Si kecil sangat senang. Sampai sekarang, dia tidak sepenuhnya menyelidiki tulang itu. Dia baru saja mendapatkannya tadi malam, jadi dia baru mulai memahaminya baru-baru ini. Sebelum itu, dia terus-menerus meneliti metode spesies Peng. Dapat dilihat bahwa setelah mempelajari teknik berharga Akademi Hulu, manfaatnya dari meneliti tulang itu akan lebih besar lagi. Dengan suara kaca, bumi bergetar dan gunung-gunung berguncang. Gempa besar tampaknya telah terjadi di bawah paviliun mending surga, membuat semua orang melompat ketakutan. Setelah suara hong terdengar, sebuah gunung spiritual terguling dan runtuh ke dalam jurang yang gelap. Ini bukan satu-satunya, karena 7 hingga 8 lainnya juga bernasib sama. Adegan ini membuat semua orang kewalahan. Apa yang terjadi? Semua orang terkejut. Beberapa hal aneh telah terjadi di paviliun mending surga. Bumi besar benar-benar terbelah, memperlihatkan garis-garis celah gelap yang sangat besar dan sangat menakutkan yang meluas ke segala arah. Runtuhnya gunung-gunung spiritual itu terkait dengan ini. Itu benar-benar agak menakutkan, karena itu terjadi terlalu tiba-tiba. Tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Apa yang terjadi? Tetua leluhur Heaven Mending Pavilion terkejut, jadi mereka semua berdiri. Bahkan beberapa tetua di pengasingan itu ketakutan, dan mereka semua berjalan keluar dari gua tempat tinggal mereka. Si kecil melompat dan melihat ke arah sumber celah-celah besar itu. Dia merasa bahwa sesuatu yang jauh dari meyakinkan telah terjadi karena itu berasal dari tempat peristirahatan pohon anggur tua itu. Apa yang terjadi? Apakah roh penjaga akan mati? Pria kecil itu memiliki firasat buruk. Pohon anggur tua baru saja memberinya teknik rahasia berharga dari keturunan Kunpeng tadi malam, namun hal seperti itu terjadi sekarang. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.